Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada kajian kali ini kita akan membahas tentang mana yang lebih baik, hari raya besok ikut pemerintah atau ikut ormas. Mengapa? Karena sejak awal bulan puasa sebagian ormas atau lembaga-lembaga tertentu sudah menetapkan hari raya, waktu hari raya Jumat besok. Sementara pemerintah masih belum menetapkan, masih menunggu hasil ruqyat, di mana hasil ruqyat itu merupakan pandangan mayoritas ulama. Nah, ketika terjadi perbedaan seperti ini, mana yang lebih baik, kita ini ikut pemerintah atau ikut ormas dalam hal hari raya? Ini yang akan kita bahas pada kajian edisi kali ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Ayat di atas menegaskan bahwa umat Islam wajib taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW, dan taat kepada ulil amri atau pemerintah. Nah, kewajiban taat kepada pemerintah termasuk dalam penentuan awal puasa dan hari raya. Dalam kitab-kitab tafsir, ketika menafsirkan ayat tersebut, para ulama mengutip suatu keterangan atau riwayat berikut ini. Qala Sahl bin Abdullah At-Tustari, Ati'us sultan fi sab'atin, darbid darahim wad dananir wal makayil wal auzan wal ahkam wal haji wal jum'ah wal aidain wal jihad. Sahal bin Abdullah At-Tustari berkata, taatlah kalian kepada penguasa dalam 7 perkara. 1. Pembuatan mata uang dirham dan dinar. Jadi mata uang ini kita ikut pemerintah, nggak boleh bikin mata uang sendiri seperti yang diwacanakan Hizbut Tahrir beberapa waktu yang lalu. 2. Dalam hal takaran dan timbangan. 3. Penetapan hukum-hukum. 4. Waktu ibadah haji. 5. Juga sholat Jumat. 6. 2 hari raya. Dan 7 adalah jihad ketika jihad. Jadi artinya apa? Masalah penentuan hari raya ini masuk wewenang atau kebijakan pemerintah. Kita wajib ikut pemerintah dalam hal ini. Nah, riwayat ini dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran juz 5 halaman 167, dan Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi dalam tafsirnya Al-Bahrul Muhit juz 3 halaman 290. Kemudian juga dalam kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah juga diterangkan keharusan umat Islam mengikuti pemerintah dalam hal penentuan awal puasa dan hari raya. Ini Al-Imam Al-Hafidh Abu Amr Ad-Dani Al-Maliki berkata, wa ta'atu li barrihim wa fajirihim lazimatun fi thamaniyati asya, wa hiya as-shalah waz zakah was shiyam wal hajj wal jihad wal mikyal wal mizan wal ahkam, faman naza'ahum fiha min ghairihim wa da'al imamata faqitaluhu wajib wa musyaqqatuhu lazimah wa la tajuzu sholatu khalfahu wala ada'uz zakati ilaihi walal hajju walal jihadu ma'ahu wala yajuzu inkahuhu wala ahkamuhu
bal kullu dzalika mafsukhun mardud wa in adala fihi wa la yaqbalullahu sarfahu wa la adlahu wa la mimman a'anahu ala dzalik wa hadza muttafaqun alaih. Mentaati pemerintahan yang baik maupun yang jahat, pemerintah itu kadang adil, kadang zalim. Ini menjadi ketetapan, artinya kewajiban dalam 8 hal, yaitu terkait sholat, zakat, puasa. Nah, puasa ini kapan dimulai dan kapan berhenti, jadi ikut pemerintah. Kemudian haji ini juga ikut pemerintahan Saudi. Kemudian jihad, takaran, timbangan, dan hukum-hukum. Barang siapa yang menentang pemerintahan dalam hal tersebut dan ia mengklaim kepemimpinan, maka memeranginya menjadi wajib dan menentangnya menjadi keharusan. Tidak boleh menunaikan sholat di belakang orang seperti itu yang tidak taat pada pemerintah. Menunaikan zakat kepadanya tidak boleh. Ibadah haji dan jihad bersamanya tidak boleh. Pernikahan dan hukum yang diputuskannya tidak sah, bahkan semuanya menjadi batal dan tertolak. Meskipun ia seorang yang adil, Allah tidak akan menerima pahala ibadah wajib dan sunnahnya orang tersebut. Tidak pula orang yang membantunya melakukan hal tersebut. Dan hal ini telah menjadi kesepakatan ulama. Ini keterangan Imam Abu Amr Ad-Dani dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Wafiyah halaman 131. Jadi kita ini ingin sholat diterima. Kalau ingin sholat diterima oleh Allah, kita sebaiknya ikut pemerintah di dalam masalah ini. Nah, khawatir tidak diterima oleh Allah. Kemudian juga di sisi lain, bahwa berpuasa dan berhari raya memang hendaknya bersama mayoritas masyarakat di sekitarnya. Tidak boleh menyelisihi mereka dengan sholat dan ibadah sendiri, berbeda dengan yang lain. Demikian ini diperkuat dengan asar berikut ini. Waqad ruwiya anna rajulaini fi zamani Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an ra'aya hilal Syawal fa aftara ahaduhuma wa lam yuftir al-akhar. Falamma balagha dhalika Umar qala lilladhi aftar laula sahibuka la awja'tuka darban. Telah diriwayatkan bahwa 2 orang laki-laki pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an melihat bulan Syawal. Lalu salah satunya berbuka, sedangkan yang satunya tidak berbuka, tetap berpuasa. Lalu hal itu sampai kepada Umar, maka Umar berkata kepada orang yang berbuka itu, seandainya bukan karena temanmu, pasti aku memukulmu hingga kesakitan. Ini dikutip oleh Syekh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa juz 25 halaman 204. Nah, saudara-saudara, berdasarkan keterangan ini ya, maka menurut hemat kami yang baik hari raya ikut pemerintah, ikut mayoritas masyarakat yang ada di Indonesia, biar terjadi keseragaman dan tidak terjadi perpecahan di dalam masalah ini. Karena menentukan awal puasa, menentukan akhir puasa atau hari raya Idul Fitri, Idul Adha, itu bagian dari wewenang pemerintah, seperti yang dikatakan oleh para ulama dulu, para ulama ahli tafsir, para ulama ahli hadis, para ulama fuqaha, dan kemudian juga para ulama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.